Pokoknya gini, supaya Sudah yang kita sama lakukan ini sih. tidak cacat secara prosedur, lalu kemudian secara substansinya, secara formalnya tadi prosedur, makanya kita harus mematuhi ini. Yang disebut namanya adalah hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa di dalamnya itu dalam peraturan perundang-undangan itu dibagi nih dari mulai konstitusi Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, nomor 2, nomor 3 Undang-Undang atau Perpu, nomor 4 PP peraturan pemerintah, nomor 5 Perpres, nomor 6 adalah Perda provinsi, nomor 7 ada Perda kabupaten paling atau kota. Jadi Perda kabupaten kota itu dia paling bawah nomor 7. Dia harus taat kepada Perda provinsi. Perda provinsi harus taat kepada Perpres, peraturan pemerintah Perpres. Berarti artinya dia meregulate. Per itu peraturan mengatur, meregulate. Lalu kemudian Perpres itu harus taat kepada PP. Kalau kemudian Perpres itu melanggar PP, akibatnya Perpres itu bisa boleh tidak dibaca. Sekali lagi kalau kemudian aturan peraturan perundangan di bawahnya itu melanggar di atasnya boleh tidak dibaca. Itu perintah dari undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu bunyinya, boleh tidak dibaca, boleh diabaikan. Makanya ini saya harus hati-hati. Kita membuat Perpres karena posisinya RUPM itu harus dibentuk Perpres sesuai perintah Undang-Undang 25 2007 tentang penanaman modal. Pengennya sih harusnya dia PP atau pengennya lagi juga undang-undang gitu seperti RPJPN kan. Tapi kemudian Perpres ini akibatnya harus taat kepada PP dan kemudian harus taat kepada undang-undang dan harus taat kepada TAP MPR dan harus lebih taat lagi kepada Undang Dasar 45. Nah, padahal pada posisi Perpres mengenai RUPM dia sejajar karena sama-sama dokumen jangka panjang dengan apa? Dengan RPJPN. Tapi masalahnya RPJPN itu undang-undang. Walaupun sama-sama secara jangka panjang, sama-sama bersifat nasional, sama-sama bersifat sebagai dokumen perencanaan, tapi kemudian akibatnya gara-gara jadi dibentuk oleh Perpres, akibatnya Perpres ini walaupun jangka panjang harus taat dengan PP, harus taat dengan undang-undang dan harus apalagi harus dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu kira-kira bayangannya sehingga betapa waktu beberapa kali ini kan saya harus bilang bolak-balik hati-hati, hati-hati dan kemudian jangan membuat analisis eh, temuan, komentar, jangan membuat apa kesimpulan yang kemudian nggak punya payung hukum atau apalagi kemudian komentar ketemuan tadi ternyata adalah sama sekali nggak ada payungnya dan ternyata bisa bertentangan dengan PP ataupun sama undang-undang nih. Ini sangat berbahaya jadinya sehingga akibatnya sama juga bohong. Kita sudah capek-capek misalnya kita mengutip pendapat profesor siapa gitu. Profesor itu kita masukkan sebagai kajian arah kebijakan penanaman modal ke depan menggunakan teorinya profesor. Sepanjang teori itu tidak masuk pernah ada di dalam PP ataupun undang-undang, percuma. Karena Perpres itu bunyinya kebijakan tadi bisa diabaikan, nggak ada gunanya gitu. Nah sekarang saya mau cepat-cepat ini adalah ketika bicara sekarang merencanakan terkait dengan produk hukum tadi, di mana produk hukum itu di dalamnya adalah berupa dokumen jangka panjang, ya. Jadi saya akan mulai dengan namanya sisi perencanaan pembangunan nasional kebijakan penanaman modal. Saya akan mulai dari situ. Ini kan sudah kemarin sudah kita pahami ya bahwa arahnya adalah ini perlakuan sama kepastian hukum perlindungan UMKM. Ini adalah perintah dari Undang-Undang 25 2007 pasal 4 tentang penanaman modal. Jadi sehingga kalau mau membuat RUPM isinya ini tiga untuk mencapai apa? Mencapai iklim investasi kondusif sama relasi penanaman modal. Jadi ini perintah ini sudah. Jadi artinya apa? Kalau kita melalaikan ini, nggak ada gunanya kita membuat RUPM Perpres tadi, nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak memasukkan unsur ini. Jadi poinnya adalah kebijakan dasar penanaman modal itu apa sih gitu kan? Nah, lalu kemudian ada lagi kita bicara adalah ketika undang-undang mengenai RPJPN, Undang-Undang 59 tahun 2024. Poinnya kan ada tiga nih, tahap satu, tahap dua, tahap tiga, tahap empat. Setiap tahap itu ada transformasinya masing-masing ada 8 tahapan. Ketika 8 tahapan oleh masing-masing tahapan tadi dalam RPJPN tadi dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 dikunci. Paling bawah ini, paling bawah ini, paling bawah kuncinya adalah gunakanlah namanya pembiayaan non pemerintah. Jadi artinya apa? Jangan hanya menggunakan state budget, gunakan apa? Dana non pemerintah swasta, investasi, investor ketika bicara di 5 tahun pertama. Jadi ini sudah mulai mengatakan begini, Undang-Undang 59 tahun 2024 itu sudah mulai menyatakan bahwa kalau ini membangun wilayah NKRI tidak hanya tergantung dari anggaran dari pemerintah state budget. Itu satu ya. Nah, ketika bicara 5 tahun kedua, tambah lagi dioptimalkan namanya optimalisasi.
Kalau yang di pertama 5 tahun pertama mobilisasi, yang berikutnya sudah harus optimal. Kalau yang ketiga lebih lebih lagi fokus. Keempat 2040 2045 sudah mulai sinergi, sudah betul-betul akhirnya betul-betul yang namanya private finance initiative atau non pemerintah atau non state budget itu betul-betul sudah sinergis. Yang bisa terjadi sinerginya adalah bisa terjadi posisinya bisa lebih banyak uh, uang yang non pemerintah. Jadi artinya apa di sini? Di sini di Undang-Undang 59 tahun 2024 sudah bilang kalau ingin membangun Indonesia jangan bergantung hanya kepada dana dari pemerintah. Nah, inilah akibatnya apa? Sekarang sebenarnya di dalam pembangunan dari 2025 sampai 2045, peran investasi itu menjadi besar dan menjadi dominan. Dan betul-betul di state ketika bicara undang-undang pembangunan nasional dan jangka panjang. Sehingga ini harus baru kita manfaatkan yang mengartikan bahwa sebenarnya adalah kita tuh BKPM, Kementerian Hilirisasi dan Investasi, ternyata sekarang punya porsi, punya kiprah, punya tugas dan tanggung jawab ternyata sekarang sangat luar biasa gitu dengan adanya undang-undang ini. Sehingga kan ini asik artinya akhirnya kita harus mengembangkan ini ke dalam RUPM gimana caranya. Nah, di dalam tahap 1 2 tahap 2 tahap 3 tahap apa tadi dimasukkanlah dielaborasi lah kan namanya kebijakan dasar penanaman modalnya, perlakuan sama, kepastian hukum, perlindungan UMKM gitu kan. Masuk ke tahap 1, masuk ke tahap 2, masuk ke tahap 3, masuk ke tahap 4 sampai mencapai yang namanya nanti iklim penanaman modalnya menjadi kondusif. Realisasi penanaman modalnya masuk target semuanya. Ini harus masuk ke dalam 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun keempat, 5 tahun kelima. Kalau Undang-Undang 59 tahun 2024 bicaranya gimana caranya mensukseskan ini kan, tahap satu mensukseskan dengan cara ini. Semua transformasi dilakukan. Tahap 2 juga demikian. Semua transformasi dilakukan. Tahap ketiga juga demikian ketika bicara ekspansi global. Semuanya dilakukan. Demikian sampai ketika bicara Indonesia Mas. Tapi kalau dengan undang-undang kita, dengan RUPM, dengan undang-undang penanaman modal, artinya apa? Semuanya sukses tapi menggunakan investasi. Tidak hanya mengandalkan APBD atau APBN. Jadi poinnya begitu, menjadi luar biasa sekarang yang harus kita tahu. Dengan adanya kehadirannya Undang-Undang 59 2024. Yang artinya apa? Sudah mulai mendorong kita didorong di penanaman modal didorong supaya betul-betul menjadi kontribusinya supaya meningkat dan berperan penting dalam proses pembangunan di NKRI gitu ya. Nah, sekarang ini yang disebut dengan kebijakan dasarnya ini Pak, Bapak dan Ibu. Saya sudah mencatat ada 12. Ini dari mana? Dari undang-undang undang-undang penanaman modal. Apa saja? Gimana caranya mengembangkan penanaman modal bagi UMKM ketika di semua transformasi tadi? Gimana caranya memposisikan atau transformasi tadi? Gimana caranya penanaman modal sebagai penyelenggara perekonomian masuk bisa mendorong itu sehingga ketika bicara transformasi sosial perlu rumah sakit, ya penanaman modal dong masuk di sini gitu loh. Terus sampai kemudian gimana yang kemudian transformasi sosial yang masuk ketika pencipta lapangan kerja dengan kebijakan penanaman modal terjadi. Terus sampai ada 12 di sini. Nanti Bapak Ibu bisa coba kita telah lagi, lalu kemudian kita bisa diskusi lagi. Ini ada 12. Ketika kemudian ini adalah sebenarnya kebijakan dasar. Mirip dengan ini. Ini dengan ini, transformasi ini. Ini kebijakan dasar dalam Renbangnas, di dalam RPJPN. Dalam Undang-Undang 59 tahun 2024. Ini juga kebijakan dasar. Sama kan? Transformasi juga semuanya transformasi kan. Cuman intensitasnya yang berbeda. Ekspektasinya berbeda sesuai dengan ketentuan ketika bicara sudah Indonesia Emas, yang ketiga sudah semua ekspansi global. Ketika bicara yang tahap 1 masih penguatan, masih banyak regulasi yang diperkuat di dalam transformasi ini semua. Jadi artinya apa? Semua kebijakan dasarnya sama sebenarnya. Nah, tapi ketika masuk, saya ulang lagi nih, ketika masuk ke dalam penanaman modal, ke RUPM, ditambah lagi dengan menggunakan ini. Karena apa? Karena bahwa yang diminta dalam transformasi tadi tidak harus didanai oleh APBN atau APBD. Harus masuk ke dalam kepentingan swasta bisa masuk. Disinilah kita masuk elaborasi ini, regulasi ini, kebijakan dasar ini, yang akhirnya kita baur, namanya pembauran gitu, dalam kerangka pembangunan secara menyeluruh tadi. Nah inilah kita sekarang harus punya tapisan gitu, tapisan punya arah bahwa sekarang kalau begitu menuju transformasi di dalam 5 tahun tadi, tapi ketika bicara RUPM dengan menambah strateginya menggunakan kebijakan dasar penanaman modal. Anunya begitu cara kerangka berpikirnya. Sehingga nanti Bapak Ibu Indef mohon ini dijadikan sebagai kebijakan dasar menjadi main policy-nya dan tetap masuk ke dalam 5 tahun. Jadi tidak keluar dari sini.
Sehingga dari sini pun akibatnya kita bisa menjadikan sebagai indikator ini, Bapak dan Ibu. Saya sebenarnya sudah punya indikatornya, cuman saya nggak mau terlalu anu semua. Cuman kira-kira Bapak Ibu nanti tolong berpikir, bantu saya secara konkret. Kira-kira untuk indikator yang 12 tadi ketika diuraikan satu persatu, ini ini berbentuk apa? Supaya nanti pada saat pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten kota bisa dapat ininya. Misalnya pengembangan pengembangan UMKM, indikatornya adalah dengan proses kemitraan. Di di awal di periode 5 tahun pertama kali itu berarti harus bermitra berapa UMKM yang bisa yang wajib dimitrakan sehingga mencapai yang namanya pembangunan tadi dasar tadi kerangka. Begitu. Jadi ada semuanya harus dibuatkan indikator ini. Apakah ini ya, ada payung hukumnya? Ada. Payung hukumnya dalam apa? Dalam SIS Renbangnas dalam Undang-Undang 25 2004 yang melahirkan juga indikator bagi transformasi tadi sama kan? Nah, akibatnya sekarang kita bisa bermanuver juga dengan menggunakan Undang-Undang 25 2004. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, apa yang saya paparkan di sini saya ada payung hukumnya. Sehingga bukan bukan sekedar asumsi saya atau berdasarkan bacaan saya dari jurnal misalnya. Ini semuanya ada payung hukumnya, tinggal kita kemudian menerjemahkan ini apa. Nomor dua, nomor tiga terus demikian. Jadi 12-12-nya ini harusnya punya indikator yang menjelaskan sampai kemudian di tahap 2025 mulai berapa, sampai kemudian nanti 2045 itu mencapai berapa. Sehingga akibatnya apa? Nanti kemudian semua arah pembangunan penanaman modal yang dilakukan oleh pusat, nasional, provinsi, kabupaten kota, targetnya sama. Jadi misalnya di Provinsi Sumatera Utara, misalnya di Kabupaten di Kota Medan, sama dapatnya harus sama ini. Berarti dia harus bermitra. Misalnya ya, nomor satu adalah kemitraan. Pengembangan penanaman bagi UMKM. Indikasi ini apa? Dari banyaknya perusahaan provinsi, tingkat provinsi, UMKM tingkat provinsi, UMKM tingkat Kabupaten Kota Medan yang bermitra. Sampai kemudian 2045 berapa? Harus misalnya mencapai 100% bermitra. Karena apa? Perlu nggak memang kemitraan? Ya contoh di Cina, Tiongkok, contoh di Jepang. Kenapa mereka menjadi besar? Karena sebenarnya dari UMKM yang memasok kebutuhan dari usaha-usaha besar. Sehingga UMKM betul-betul diminta beraliansi strategis maupun bernaik kelas di situ di negara lain. Berbeda dengan kita. UMKM cuma dijadikan kaki lima atau objek untuk mendapatkan bantuan modal saja. Dia bertahun-tahun ya tetap begitu aja jadi UMKM saja yang akibatnya nggak ada peningkatan dari UMKM naik kelas, mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar gitu nggak ada. Nah ini harusnya menjadi target ini. Setiap daerah akhirnya nanti masing-masing memiliki sasarannya sampai 2045 itu jelas gitu tertata gitu. Dan itulah akan menjadi dengan indikator yang masing-masing nanti tolong dari Pak Pulungan dan kawan-kawan uraikan semua kira-kira menjadi indikator yang tepat tuh apa. Disinilah kita baru mulai bermain bahwa ini betul-betul dokumen perencanaan ini betul-betul bernyali untuk mengembangkan itu dan punya punya standar. Ketika bicara kemudian sasarannya jelas dengan indikatornya, akibatnya kan melakukan kegiatan tindakan di sini di daerah. Tindakannya apa ya? Silakan dia mengembangkan pola kemitraan, dia menempatkan UMKM itu mulai di database di dalam NIB. Kan banyak mulai sekarang Pak, banyak UMKM yang belum ber-NIB. Padahal sebenarnya kalau ber-NIB semuanya kan harusnya mereka terdata dan kemudian bisa dilakukan namanya peningkatan kompetensi maupun dengan di dalam BLK diberikan pelatihan atau modal. Kan sekarang kan UMKM banyak yang didiamkan saja. Paling hanya beberapa kasus-kasus saja yang kemudian dijadikan sebagai dibina oleh daerah. Nah, itu harus punya sasaran target. Kalau ini masuk, jelas ini langkah-langkah kita di semua daerah kabupaten kota terukur. Sampai kemudian sampai 3 lapangan kerja juga demikian. Pak Pulungan bisa lihat ya yang namanya di pengangguran terbuka, pengangguran yang paling besar itu ada di Surabaya, ada di Pulau Jawa. Jangan salah, padahal Jawa adalah daerah yang sebenarnya paling marak dengan investasi. Investasinya banyak, penganggurannya kok banyak gitu kan. Nah, apakah kita punya alat ukur ketika memang investasinya naik, ya penganggurannya berkurang dong gitu. Dan di sinilah indikatornya harus kita masukkan ke sini. Dan itu harus menjadi target dari pusat nasional dengan KL kementeriannya masing-masing. Karena ini nanti URPM itu memandu kepada renstra-nya KL, lalu kemudian kepada provinsi, karena nanti RUPM ini memandu kepada eh,
RUPM provinsi akan menjadi acuan bagi RPJPD-nya provinsi, lalu kemudian kepada kabupaten kota, karena RUPM kabupaten kota akan menjadi mendorong kepada RPJPD-nya kabupaten dan kota. Sama-sama dokumen jangka panjang. Terus sampai 12 Pak. Jadi tolong dibantu saya untuk kemudian menguraikan ini menjadi indikator. Ini kalau jadi Pak, temuan yang luar biasa buat 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 kita penanaman modal di era yang sekarang pada posisi nanti Pak Prabowo sudah sangat peduli dengan investasi. Itu yang saya mohon. Mari kita nanti banyak berdebat mungkin di sini. Oke ya. Nah, sekarang kalau gitu kita sudah dapat itu bayangannya ya. Sekarang mari kita lihat naskah akademis. Kira-kira kira-kira daftar isinya begini naskah akademis. Kalau nggak salah, tadi Bu Eva bilang udah ngirim. Mari kalau gitu Bapak Ibu dari Indef mohon diselaraskan. Ini saya ambil dari undang-undang. Jadi mohon ini diselaraskan sekali lagi saya ambil dari undang-undang. Isinya saya bantu isinya beberapa. Makanya tadi ketika saya minta suruh paparan, saya bilang, "Ntar dulu deh, saya coba makin detailkan supaya apa? Supaya betul-betul memandu teman-teman hari ini, Bapak dan Ibu dari Indef, supaya betul-betul kita jangan banyak deviasinya lagi, gitu ya. Ini kira-kira ada pendahuluan, teori empiris, perundangan terkait, filosofi sosiologi yuridis, sudah saya gambarkan, jangkauan arah pengaturan, penuntut dan daftar pusaka. Saya lihat di pendahuluan. Pendahuluan kira-kira ini, Pak. Ini yang kemarin beberapa kali Pak Pulungan mendapat masukan dari beberapa kali FGD, dari staf khususnya Pak Menteri ketika bicara namanya Megatrend Global, ya, mari silakan dimasukkan ke dalam identifikasi masalah di bab 1 ini. Ini silakan tambah lagi nih, tambah saya coba gini, eh, latar belakang pemikiran ini saya coba tulis, silakan ditambah, atau kalau Bapak nggak merasa pas ya silakan aja buang aja nggak apa-apa kok. Tapi saya sih lihatnya ini dari sisi hukum masuk semua. Ini Megatrend Global sebagai dasar kenapa perlu RUPM. Karena kenapa? Karena ada PFI, Private Finance Initiative, kita perlu. Tadi sumber keuangan pembangunan non pemerintah kita perlu namanya PFI bahasa lainnya. Yang untuk mensejajarkan atau untuk menambal dari APBN maupun APBD. Ini perlu. Cipta Kerja belum sebagai Bapak dan Ibu udah lihat kan selama ini namanya APBD tidak bisa diterjemahkan sebagai penyerapan tenaga kerja kan, karena kebanyakan APBD itu kepakai untuk belanja pegawai. Sama halnya kalau bicara dengan APBN, nggak usah jauh-jauh, lihatlah APBN strukturnya dari Kementerian Investasi. Ada nggak yang kemudian betul-betul menjadikan sebagai dari nilai uang yang diterima di Kementerian Investasi, misalnya sekian triliun rupiah tuh bisa mengkreat tenaga kerja, bisa mengkreat untuk pencipta lapangan kerja, kan nggak ada yang langsung. Semuanya paling untuk kegiatan kami, belanja pegawai, kami untuk kemudian banyak program-program promosi gitu kan, dan membuat kajian ini gitu kan, itu kan semuanya akhirnya banyak apa, banyak non fisik yang dilakukan. Yang paling yang pencipta lapangan kerjanya buat Pak Pulungan kan dapat proyek ini kan. Tapi apakah itu maksudnya? Nah, inilah kemudian nanti akan kita lihat betul-betul. Mewujudkan Indonesia, kemudian masalahnya juga karena perlu dibuat peraturan baru karena sudah habis ini. Lalu kemudian integrasikan penambahan ke dalam Sisrenbangnas. Karena perintah Undang-Undang 59, apalagi sudah clear sekarang 59 2024, harus diintegrasikan antara ketika kegiatan pembangunan apa sih tujuannya, lalu kemudian lakukan, duitnya nggak ada, lalu silakan ambil porsi dari kegiatan penanaman modal atau non pemerintah atau PFI, Private Finance Initiative. Ini identifikasi dari sini. Silakan tambah lagi dengan masukan dari yang kemarin. FGD yang kemarin tuh yang karena pembangunan daerah tidak selaras, tidak mengena kepada kepentingan daerah, yang kasus monyet ikan itu kan, monyet ngambil ikan tuh yang profesor dari wilayah timur kan, silakan tambah. Ya, dan lain-lain, dan teman-teman Bapak Ibu Indef kan kemarin juga banyak mengkritisi itu kan. Kegiatan pembangunan penanaman modal tidak tidak menuju kepada tidak inklusif kepada masyarakat sekitar. Lalu tujuan kegunaannya juga sudah saya coba gambarkan. Silakan Bapak Ibu ambil, silakan Bapak Ibu tambahkan, bisa Bapak Ibu kembangkan. Yang merasa oh ini nggak cocok, silakan dibuang. Tapi saya sih lihatnya ini cocok semua gitu kan. Karena memberikan solusi, menguraikan rumusan filosofis ini semua nanti ada. Kemudian pengaturan jangkauan nanti juga ada semua di sini. Tujuannya kita membuat RUPM itu ini semua. Silakan ditambahkan. Saya sudah bantu benar-benar serius banget saya ini. Perencanaannya ini beberapa teori silakan Pak, kita kasih perencanaan di sini saya kasih, tinggal Bapak cari literaturnya.
untuk menjadikan Bapak tambah lagi narasinya supaya ini kan baru poin-poinnya saja supaya menjadi tambah tebel halamannya. Sampai kemudian fungsi perencanaan ada dari beberapa pakar. Saya sengaja pakai pakar Indonesia saja supaya kesannya kita nasionalis gitu ya. Lalu kemudian konsep pembangunan ada Pak Sutomo, ada Sujana, terus silakan nanti dibaca. Ada perencanaan pembangunan dari Wijoyo Nisarto, ini silakan dibaca. Perencanaan pembangunan daerah wilayah itu ada ini poinnya silakan dibaca. Ini ada masih dalam bab satu pendahuluan, silakan. Ketika pembangunan daerah atau wilayah sudah ada di sini teorinya. Ketika bicara menguraikan mengenai relevasi kebijakan penanaman modal terhadap Sisren Bangnas juga ada. Apa itu Sisren Bangnas? Tinggal diuraikan dari Undang-Undang 25, Undang-Undang 59 tahun 2024 tadi. Lalu RPJP-nya sebutkan ini apa saja sih RPJP transformasi semua teruraikan. Kalau bawa kutip semuanya kan tebel di pendahuluan bisa tebel banget ini kan. Lalu, apakah arah kebijakan pembangunan dalam menjawab kebutuhan biaya pembangunan dari sumber pendanaan pemerintah? Gimana arahnya, caranya? Salah satunya dengan RUPM tadi kan, yang artinya apa? Seluruh biaya pembangunan tidak hanya sekarang bertumbuh kepada APBD di daerah dan APBN di pusat, tapi cobalah KL juga melakukan namanya ketika membangun kawasan industri, misalnya Kementerian Perindustrian ingin mengembangkan kawasan industri, menggunakan dengan cara mengundang investor. Misalnya Kementerian Pertanian, lumbung pangan atau kemandirian pangan, kembangkanlah di mana lokasinya tanahnya, kemudian berilah bikinlah iPro, tawarkan kepada investor. Pariwisata juga demikian, kesehatan juga demikian. Mau mengembangkan namanya rumah sakit khusus tingkat nasional yang global gitu. Silakan Kementerian Kesehatan mempromot dengan cara kemudian menyiapkan iPro bagi rumah sakit tersebut yang kemudian nanti ditawarkan kepada investasi pada investor. Ini semuanya harus menjadi acuan di ROPM ini. Jadi ROPM itu memberikan inspirasi, memberikan alternatif kepada provinsi, kabupaten, kota maupun KL ketika bicara dia ingin mengembangkan sektornya tapi nggak pakai APBN, pakai penanaman modal, maka pakailah ini ROPM-nya dipakai. Sehingga masukkan ke dalam renstra-nya mereka kalau KL tadi. Ilustrasi renstra KL itu harusnya ketika bicara jangan hanya menyerap dari APBN. Ilustrasi dari RPJPD maupun RPJMD maupun renstra SKPD harusnya jangan mengambil ilustrasinya hanya dari APBD saja. Masukkanlah juga penanaman modal sehingga tujuan mau jadi daerah apapun bisa tercapai. Karena apa? Karena nanti dibiayai bukan dari hanya APBD, termasuk juga nasional. Mau menciptakan apapun secara nasional, pakailah dengan jangan hanya pakai APBN, pakailah juga sebagai dari penanaman modal. Itu poinnya arahnya kita ke sana, Pak. Dan ini kemudian mari kita lihat peran strategisnya RUPM sebelumnya. Hampir rata-rata sebenarnya RUPM banyak banyak kegagalannya adalah ini sampai 2018. Padahal yang namanya kekuatan hukum RUPM bersifat mengatur, regulatif regulasi per peraturan presiden per punya mengatur, PP per perda per gitu. Kita bersifat namanya mengatur regulatif. Lalu rumusannya harus jelas konkret ketika bicara dasar ini. Ini semua saya ambil dari undang-undang, terintegrasi dengan kebijakan yang lain, dokumen-dokumen perencanaan yang lain. Artinya apa? Kemarin kalau nggak salah kan Pak Pulungan kan ngeluh sudah ngambil dari RPJPN, tapi sektor-sektor yang ingin dikembangkan nggak ada lagi di RPJPN itu cuma peta doang, nggak ada sektornya. Nanti saya tambahin Pak, sektor dari undang-undang lain. Sehingga ketika berjalan menjadi RUPM, kita juga mengadopsi dari undang-undang tidak hanya RPJPN, tapi undang-undang lain sehingga menjadi petanya menjadi utuh. Apa yang mesti kita garap sektor dengan komoditas itu, yang kemudian sudah masuk ke dalam kerangka dokumen perencanaannya sektor itu, sehingga kemudian mari kita adopsi ke dalam RUPM dengan catatan bahwa itu sektor itu akan kita kembangkan secara penanaman modal, secara investasi dan tidak menggunakan APBN maupun APBD gitu ya. Itu kira-kira Pak. Dan jangan lupa kemudian ketika tahapan Rembanas itu ada namanya evaluasi pelaksanaan rencana sama pengendalian. Jadi setiap tahap dikendalikan setiap tahap. Ketika bicara sudah rencana itu dikendalikan. Inilah yang kemudian nanti akan saya coba propose kalau nanti ada Bu Siti Hodijah. Gara-gara pengendalian ini, apakah kita membuat namanya rencana umum penanaman modal lalu ada rencana 5 tahunan menjabarkan dari rencana umum ini menjadi 5 tahunnya kita lihat seperti RPJPD kan jangka panjang 25 tahun 20 tahun tapi kan 5 tahun diterjemahkan oleh kepala daerah artinya apa kalau nunggu 20 tahun kan kelamaan sehingga 5 tahun bisa terdeteksi sama juga dengan RPJPD yang jangka panjang. Nah di sini saya mencoba mau mendorong pemikiran Bu Siti Hodijah, perlu gak kita kemudian nanti di dalam batang tubuh kita sebutkan bahwa nanti setelah
20 tahun dari RUPM ini ada yang namanya evaluasi dari 5 tahun dengan namanya mungkin rencana penambahan modal misalnya. Kita atau rencana penambahan modal menengah gitu. Misalnya nanti silakan Bu Khadijah yang meng-create itu. Kalau saya sih masuk akal. Karena apa? Karena ada perintah ini pengendalian pelaksanaan. Kalau dalam kereta api, rencana itu kereta api berlaku 20 tahun. Lalu ada namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Perkeretaapian. Berlaku 5 tahun sesuai dengan masa waktunya dari kepala daerah. Sehingga kalau kemudian 20 tahun itu sudah ditetapkan sebagai rencana induk, 5 tahun juga selalu dijadikan untuk kemudian progresnya apa, ketahuan. Jadi nggak nunggu nanti 20 tahun ketahuan gagalnya gitu kan. Nah, ini perintah dari mana? Dari Undang-Undang 25 2004 ketika bicara namanya pengendalian pelaksanaan rencana. Ya. Saya coba cepat lagi. Nah, ketika masih pendahuluan, apa yang perlu lagi? Kita bicara koherensi antara PFI dengan non PFI, antara state budget dengan non state budget, antara pemerintah dengan non pemerintah anggaran. Kenapa? Ini yang bicara waktu itu Kemdagri. Bahwa yang namanya otonomi daerah itu gagal semuanya, 80%. Daerah otonomi baru DOB itu daerah otonomi itu gagal semua. Padahal ketika 19 era reformasi terjadi banyak pemekaran, sampai kemudian ada sekitar 223 pemekaran. Di 2014 itu 80% gagal semua. Yang sekarang saya belum punya datanya. Tapi rata-rata juga gagal. Gagalnya rata-rata kemana? Mereka tidak memenuhi namanya pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu lihat tuh namanya program stunting, program manusia rakyat miskin, namanya jaminan sosial. Itu pasti tetap naik itunya anggarannya. Karena kenapa? Karena kemudian memang makin lama makin orang-orang tersebut makin banyak banyak disubsidi oleh pemerintah, diberikan jaminan sosial. Lalu Bapak Ibu lihat namanya pelayanan publik di daerah pusat maupun di daerah provinsi, kota, pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun di pusat. Banyak yang gagal, banyak yang terjadi banyak keluhan, termasuk yang di BKPM juga kan. Jadi jadi otonomi daerah tuh banyak menjadi masalah, malah terjadilah red tape. Banyak kepala daerah yang kemudian dicokok KPK kemarin terakhir, kalau nggak salah Kota Jogja sama sama satu lagi apa saya lupa tuh. Lalu ketiga, otonomi daerah. Mereka sangat tergantung dari APBN. Jadi APBD itu semuanya dari APBN plong gitu. Karena apa? Karena mereka PAD-nya rata-rata jeblok. Nah inilah kemudian ketika bicara seperti itu seharusnya mereka menggantungkannya dari penanaman modal. Tetap artinya daerah tetap bisa bisa maju. Termasuk juga yang Kementerian KL Pak. Jangan lupa saya suka lupa ngomong daerah padahal KL juga sama. KL juga sama seharusnya. Tidak hanya menggantungkan dari APBN. Dia bisa mengembangkan berbagai macam programnya, kebijakan sektornya, kembangkan, tapi dengan menggunakan investasi. Contoh misalnya kemandirian pangan, kemandirian dari energi. Ya silakan dengan investasi, dengan penanaman modal. Jangan hanya dari nunggu APBN. Gitu ya. Jadi ini semuanya itu justru di, dipaparkan oleh pemerintah pusat ketika bicara otonomi daerah, sehingga sebenarnya kunci dari semua itu adalah apa? PFI, Private Finance Initiative, atau non pemerintah atau non state budget. Artinya apa? Penanaman modal masuk. Sehingga akibatnya apa? Kenapa di Undang-Undang 59 tahun 2024 akhirnya sekarang ini betul-betul diterjemahkan betul-betul, dipaksa betul-betul bahasa ini keluar. Ya karena memang pemerintah memahami itu kita kita gagal di dalam pendanaan pembangunan, apalagi kemudian ketika kemudian mensejahterakan masyarakat, apalagi kita bicara kemudian otonomi daerah yang artinya apa? Ya berarti banyak daerah yang masih kapasitas fiskal daerahnya masih rendah. Kenapa? Karena PAD-nya kecil-kecil, gitu ya. Ini menjadi dasar kenapa RUPM itu harus benar-benar kita rumuskan dengan baik-baik gitu. Supaya apa? Supaya betul-betul tajam, menghujam gitu. Sehingga nanti setiap tahapan tadi indikator yang tadi itu yang kebijakan dasar penanaman modalnya itu udah dapat gitu. Itu gitu ya. Nah, sekarang bab 2, analisis mengenai peraturan perundang terkait. Ini kira-kira yang akan terkait dengan itu yang Bapak nanti harus terangkan pasal per pasal. Jadi akan tebal nanti dalam dalam naskah akademisnya. Dan masih ada yang lain-lain seperti tata ruang belum saya masukin. Dari semua dokumen peraturan perundang-undangan ini dan data undang-undang ini banyak yang mereka mengeluarkan namanya rencana umum. Contoh Undang-Undang 10 2009 ada namanya PP 50 tahun 2011 tentang Riparnas. Contoh perindustrian lahirlah PP 14 tentang Ripin. Ini harus sinergi semuanya dan yang saya tadi saya sebut. Karena itu nanti kita mengacu semua sektor yang mau kita kembangkan
tidak hanya dari RPJPN atau Undang-Undang 59 2024, tidak hanya dari situ. Kita pakai undang-undang yang lain sehingga ketika bicara penanaman modal jadi utuh. Yang penting tidak melanggar dari Undang-Undang 59 2024. Kita tetap ngambil yang di dalam undang-undang tadi tidak ada, mari kita ambil dari undang-undang yang lain. Sehingga akibatnya apa? Tidak ada keluhan bahwa sektornya nggak ada lagi, semuanya lengkap. Misalnya energi, lahir kan nama Ruen kan. Nanti saya kasih tahu Ruen seperti apa. Tinggal dilihat di petanya lengkap. Sehingga kalau kemudian Bapak Ibu membuat mapping terhadap sektor, hati-hati. Karena semua undang-undang juga sudah membuat peta juga. Jadi jangan kita mengarang gitu. Mengarang artinya ya kita sembarangan nentuin sendiri di lokasi yang nggak punya sanatnya. Sanat itu ketentuan hukum di atasnya. Nggak punya sanat itu berbahaya. Sehingga inilah semua kita harus hati-hati nih. Ini baru ke sebagian kecil, masih ada lagi yang lain. Nanti kita pahami lagi karena tadi Bu Eva buru-buru soalnya mintanya kan. Padahal dari perintahnya pagi tadi jam setengah 10 baru baru selesai barusan. Nah, gini kira-kira mengenai kepariwisataan. Sudah ditetapkan oleh pemerintah ini. Tata ruangnya ini banyak kan? Ada 222 KPPN. Jadi kalau kita ingin mengembangkan pariwisata ya yang ini yang dalam bulat-bulat ini. Ini semuanya ada destinasi wisatanya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi Indonesia itu kaya dengan ini, dengan lokasi destinasi pariwisata. Pakai mana? Pakai 22 KPPN ini. Ada 222 total nih. Lalu dari 222 ini diambil oleh pemerintah pusat menjadi 88. Artinya apa? Pemerintah yang berwenang untuk mengelola itu. Contohnya apa? Danau Toba. Danau Toba itu di sini. Kan makanya kota kan, apa segitiga kan? Berarti KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional 3. Jadi ini sudah lengkap. Ini pun kita ingin mengembangkan pariwisata kan ini nggak boleh kita tinggalkan. Ada nggak di RPJPN di Undang-Undang 59 2024? Nggak ada. Tapi kan kita nggak boleh abaikan karena dia juga undang-undang juga. Undang-Undang 10 tahun 2009 melahirkan PP 50 2011. Masa mau kita abaikan? Dan ini tata ruang. Oke. Ini mengenai penyebaran PKN, kota PKN ini. Ini kan kota itu kan nanti kita bicara adalah nanti pakai PP 59 2021 mengenai kawasan perkotaan. Jadi sebenarnya kita bisa bangun kawasan perkotaan di sini nih dengan masing-masing punya pusat atau punya daerah. Ketika punya daerah nanti mereka membuat namanya RP2P, kawasan perkotaan seperti yang waktu itu saya paparkan mengenai Kutai Timur kan. Saya buat kawasan perkotaan di Kutai Timur karena memang ada indikasinya. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi perencanaan itu sudah banyak cuma selama ini tidak bisa terintegrasi. Biar mereka lari sendiri-sendiri. Ketika bicara ini dikembangkan dengan APBN atau APBD, setengah mati, nggak akan jalan sampai sekarang pun nggak ada yang terbangun. Seperti samanya bicara tadi yang pariwisata. Walaupun punyanya KSPN punya pemerintah, hanya 10 DPP destinasi pariwisata prioritas yang berkembang. APBN jor-joran ke situ. Padahal pemerintah punya 88 tadi yang sebelumnya ini. Pemerintah punya 88 padahal ini. Tapi pemerintah kemarin cuma ngambil 10. Masih ada 78 lagi yang terbengkalai. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya contoh di sini nih. Di sini adalah namanya Takabonerate. Coba aja ke sana kalau nggak susah setengah mati karena apa? Aksesibilitasnya susah. Bapak Ibu naik ke atas sedikit ke Sulsel. Setelah Takabonerate ini kan di bawah nih, Sulsel Provinsi Kabupaten Kepulauan Selayar kan. Naik ke atas Toraja. Biasa aja itu. Susah juga ke sananya. Padahal itu punyanya pemerintah pusat, KSPN. Dan masih ada 78 lagi. Oleh pemerintah dicuekin. Oleh Presiden Presiden 10 tahun kemarin Presiden Jokowi, semuanya hanya mengambil 10 saja. Itu yang sehingga kalau kemudian itu dikembangkan dengan penanaman modal di dalam bidang usaha dalam sektor pariwisata itu ada 83 sektor bidang usaha. Sehingga bisa dikembangkan 83 bidang usaha dikembangkan di situ dari sisi investasi. Misalnya ini ketika bicara pertumbuhan industri ini di WPPI, silakan kita membangun kawasan industri di lokasi-lokasi ini, di kabupaten kota ini, di sini, sudah ditetapkan. Bisa nggak kemudian kawasan industri dikembangkan di luar ini? Nggak bisa. Sehingga nanti semuanya kalau kita kemudian bicara hilirisasi, nanti kita kembangkan. Berarti pengolahannya harus berada di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan ini. Ya, jadi ini sudah saya simpulkan dengan demikian baik. Sehingga Bapak Ibu, apalagi konsultan nih kan bisa jadi makanan empuk ini kan sebenarnya kan. Tapi saya ikhlaskan, saya bajihatkan buat betul-betul kalau dalam rangka supaya RUPM saya jadinya baik Wah, gitu. saya ikhlas. Saya ikhlas. Yang ini, yang bikin peta hilirisasi kemarin kalau melanggar di sini nggak ada gunanya itu.
bikin bikin pengolahan kawasan industri, tapi tidak di dalam lokasi di kabupaten kota ini, nggak ada gunanya, nggak boleh. Dia tidak punya, bukan sebagai WPI. Dia tidak punya tata ruangnya tidak untuk itu. Contoh misalnya di Jakarta ya. Coba lihat Bapak Ibu di Jakarta. Ada nggak di sini kawasan industri? Nggak ada. Akibatnya apa? Boleh nggak membangun atau kita mempromosikan kota Jakarta untuk dikembangkan kawasan industri? Ya nggak boleh, melanggar kita. Karena adanya tiba-tiba langsung ke Jawa Barat tuh Cirebon, Indramayu, Majalengka, atau di Jawa Jawa Barat satu lagi Bogor, Bekasi, Purwakarta. Jadi kayak Jakarta tuh nggak boleh ada kawasan industri. Jadi kalau kemudian tiba-tiba Pak Menteri saya tiba-tiba mempromosikan, ayo silakan membangun kawasan industri, misalnya di Jakarta Selatan, berarti Pak Menterinya nggak ngerti undang-undang ini melanggar melanggar Undang-Undang 3 2014. Sehingga hati-hati ketika bicara hilirisasi pun kemarin saya bolak-balik tuh dengan Sulawesi Selatan. Saya bilang hilirisasi dari rumput laut harus di sini. Saya bilang Makassar, Maros, Goa, Takalar ini. Coba tolong carikan lokasi ketika KPI untuk di kabupaten kota ini. Kalau enggak saya nggak mau sih bilang. Ini harus kita baca. Jadi makanya hati-hati. Saya terus lagi. Ini untuk Ruen, coba Bapak Ibu Ruen nih. Minyak bumi itu CMB, tinggal kelihatan kan kondisinya kan CMB. Bapak Ibu setelah ini apalagi Indef nih dapat dapat proyek bikin peta untuk Ruen tinggal ngeliat ini. Cadangan gas bumi ini. Ini saya ikhlaskan nih sekali lagi Bu Eva nih, cadangan batu bara nih. Ini sampai 2050. Jadi Indonesia Mas lewat ini. Silakan, mari kita. Apakah ini berdasarkan potensi? Iya, potensi. Dari mana? Dari kemudian dari pemerintah. Sehingga tinggal mari kita melakukan namanya eksplorasi ya, namanya eksplorasi kita in lokasi ini eksplorasi betul ada baru bisa dilakukan eksploitasi. Tapi indikasinya sudah ada. Jadi ini yang saya paparkan hari ini data-data mahal. Bisanya SDGs. Kemarin kan bolak-balik SDGs ya mau ngapain mau apa yang dibangun? Karena sebenarnya sudah ada ketika bicara infrastruktur SDG sampai 2030 walaupun sampai hanya 5 tahun ya, 5 tahun ke depan. Ketika bicara transportasi disiapkan namanya anggaran 3.000 triliun. Yang mana gitu? Terjemahkan ke dalam RUPM ya yang mana gitu. Indikasinya ada ketika bicara kesehatan, pengenaan penyakit lingkungan pembiayaan untuk kesehatan kefarmasian, Alkes, berarti industri Alkes. Kemudian ini pengenaan ini sifatnya ini ya non fisik. Oke, disediakan dana 25 triliun. Ketika bicara pendidikan, buat PAUD, berarti kan mungkin perlu sekolah namanya PAUDnya kan. Ketika sosial, rehabilitasi nih, perlu misalnya rumah rehabilitasi atau panti sosial, itu kan berarti kan ada anggaran 200 triliun untuk itu kan. Kita bicara penambahan modal adalah fisiknya berarti kan, bukan bansosnya atau bukan jamsosnya. Perlindungan lingkungan hidup nih ada lahan, hutan das, hutan lindung. Mari kita lihat sampah nih, pengelolaan sampah. Ini kan berarti fisik nih, infrastruktur nih sampah, limbah. Mari semuanya pangan nih. Jadi Jadi, yang jadi masalah adalah ini semua dokumen perencanaan ini akan jadi nggak berbunyi sampai 2030 kalau kemudian yang buat dokumen itu yaitu Bappenas itu sebenarnya sendiri nggak pernah paham. Padahal dia sudah nganggarin ini. Nah, tugas RUPM mengartikan ini ketika bicara ini masing-masing di bidang usaha ini ternyata ada infrastruktur yang diperlukan sehingga perlu dibangun namanya investasi. Mari dengan anggaran yang sudah ada disajikan ini. Jadi kadang-kadang ya karena tidak ada integrasi tadi akibatnya KL Kementerian Lembaga itu bikin program tapi nggak ngerti ininya menerjemahkan cuma pakai oke 5 sekian jago tapi nah Bapak Ibu lah yang dari Indef ini saya dengan ikhlas serahkan data ini lalu filosofis sosiologi ini Bu Siti Hadijah ini mari silakan saya langsung saja jawabannya adalah di sini. Saya langsung di sini. Ini. Jadi nanti di konsiderannya langsung bunyi bahwa untuk melaksanakan tentang pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 25 2007 tentang perangan modal maka peraturan presiden tentang rencana umum perangan modal dah titik ini. Konsideran dari Perpres yang akan Bapak Ibu buat. Konsiderannya sudah ini. Nanti Bu Hedoja pasti apa tahu ini. Jadi saya langsung ketika bicara di 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 di, di, di kaitannya dengan ini landasan bab 4 ini saya sudah kasih udah nggak usah mikir macam-macam lagi pakai ini. Kenapa saya berani ngomong begitu? Ya ini karena perintahnya Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk Perpres, konsiderannya harus bunyinya sesuai dengan perintah dari undang-undang di atasnya. Jadi nggak perlu ngembang-ngembangin lagi yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang jangkauan arah pengaturan luar negeri materi muatan dan Perpres. Nah, ini mari kita agak berpikir lagi di sini. Sasarannya menjamin percepatan pemerataan pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional harus maju, berkembang sesuai dengan targetnya. Jangan lagi melihat dari sisi keterbatasan anggaran state budget
APBN maupun APBD gitu ya. Akibatnya apa? Harus terpenuhi alternatif sumber pembiayaan. Tidak tergantung state budget. Pokoknya arah pembangunan setiap daerah tuh clear gitu. Mau menjadikan apa? Kota yang misalnya gini. Kota yang paling jelek misalnya apalah kota misalnya di Papua lah. Tiba-tiba bupatinya Papua bilang ini, jadikanlah kota Papua ini, kota Merauke ini, jadikan seperti Singapura. Nggak masalah. Karena apa? Berarti infrastrukturnya kan dibangun dengan habis-habisan dengan biaya mahal kan, karena seperti Singapura kan, berarti harus seperti itu kan. Ya mari siapkan semuanya dirancang bangun di master plan-nya, lalu dihitung berapa membangun A, B, C, D, E, F, G. Nah, mari APBD-nya cuma tersedia sekian, sisanya dari swasta yang masuk membangun berbagai macam infrastruktur. Jadi gitu. Jadi artinya apa? Disinilah peran dari RPM untuk mengisi itu. Nggak usah terlalu muluk-muluk yang selama ini Bapak Ibu pakai itu. Walaupun boleh juga gitu kan. Tapi konkret nggak gitu. Untuk dalam rangka pembangunan NKRI. Sama juga dengan RPJPN kan. Konkret kan semuanya kan. Semuanya kan dengan indikator jelas. Tujuannya ada. Yang dilakukannya juga pasti gitu kan. Dan terjaminnya pelaksanaan kesatuan sistem Sisrenbangnasnya jadi menyatu. Yang selama ini kan Sisrenbangnas hanya bicara state budget, tapi sekarang sekarang menyatu antara state budget non pemerintah dengan pemerintah jadi satu, menyatu dengan tujuannya jelas. Tujuannya jadi firm. Lalu dengan RUPM memberikan arah kepastian hukum, kepastian kewenangan investor untuk melakukan. Kalau misalnya ada peta-peta yang tadi kan kemudian jelas lokasinya, regulasinya sudah disiapkan, akibatnya investor kan masuk otomatis. Kalau sekarang kan kayak si buta dari gua hantu. Sampai sekarang Bapak dan Ibu ya dari Indef ya, kalau ada investor, saya merasa saya tuh kalau memandu mereka tuh saya sendiri tidak tahu posisinya kalau dia minta sektor tertentu. Kenapa? Karena tidak jelas ada masing-masing daerah yang kemudian memiliki iPro, invest project developer yang mereka siapkan, yang kemudian kita tinggal ambil, kita bisa dorong mereka ke sana. Tapi kita seperti si buta dari gua hantu. Kalau tidak percaya, contoh peta hilirisasi. Peta hilirisasi yang kita punya itu seperti si buta dari gua hantu. Coba aja. Saya sudah buktikan kemarin yang di Sulawesi Selatan. Setengah mati saya akibatnya. Akhirnya saya perlu memetakan kembali lagi untuk namanya kawasan Minapolitan harus saya bangun dulu untuk budidaya ikannya dulu, huluisasinya dulu. Jangan hilirisasinya lagi. Karena hilirisasinya oke di lokasi di kabupaten kota yang boleh WPI tadi, tapi hulunya sumber daya alamnya nggak ada gitu. Akibatnya bisa memberikan kepastian hukum gitu ya. Ini ini anunya rangkaian perpresnya nggak usah banyak-banyak, ada 8 pasal, tapi nanti akan banyak di lampirannya, ada 3 lampiran. Oke. Jadi sekali lagi perpresnya udah nggak, perpresnya ini Bu Hodijah pasti senang ini, ketawa ini, gak usah panjang-panjang. Tapi kalau punya pemikiran lain monggo ya kita berdiskusi ya. Ini saya sekedar menawarkan ide yang cepat dan tapi logis dan masuk akal, tapi ada payung hukumnya gitu ya. Mari ini, nah isinya apa ini dalam pasal-pasal ini kan tadi ada pasal nih, ini batang tubuh pasal nih. Isinya apa? Yang penting lampiran ini, 3 lampiran RUPM dulu ada 3 lampiran saya terangkan ini. Isinya ini norma hukum pertama, jangka waktunya. Lalu norma hukum kedua ini fokusnya jelas ada kemana target capaiannya. Norma hukum ketiga bicara ini. Nanti bahasa hukumnya, norma hukumnya mari kita rumuskan. Sebenarnya saya sih ada, cuman saya coba jangan sampai saya terlalu mematikan kreativitas dari Bu Siti Hodijah. Jadi saya pakai narasinya yang membuka gitu, yang terbuka gitu. Saya ada pasal yang menetapkan ini, saya ada. Cuman saya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting saya coba memandu dulu. Norma hukum 4, 5, 6, 7, 8. Ketika bicara di dalam hukum 7 bicara bahwa namanya ketika bicara RUPM sudah dimatikan, sudah diganti dengan RUPM yang baru. Ketika bicara norma hukum 8 ada namanya lampiran 1, 2, dan 3. Lampiran 1 mengenai visi misi arah pembangunan pembangunan nasional itu adalah perintah dari Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Pembangunan bahwa isi dari dokumen perencanaan jangka panjang adalah harusnya minimal itu ini, minimal ya Bapak Ibu ya. Ini minimal. Nanti di lampiran kedua isinya mengenai pembangunan kewilayahan berdasarkan sumber pembiayaan pemerintah berdasarkan pembangunan proyek strategis nasional atau wilayah daerah. Jadi apa saja wilayah-wilayah secara positioning yang sudah ada di RPJPN. Kemudian kita kemas lagi dengan tadi, yang tadi peta-peta yang tadi, peta-peta dari RUN dan lain-lain, dengan RUPTL. Lalu yang mana yang untuk investasinya, pembangunan wilayahnya dari masing-masing kabupaten, kota, provinsi, yang mana saja, berapa nilainya mereka membutuhkan investasinya. Ini ada di sini semua. Lalu yang ketiga, di sini akibatnya apa? Terciptalah yang namanya proyek strategis nasional atau wilayah atau daerah yang kemudian di sini harus dibuatkan AIPRO. Apakah AIPRO itu punya dasar hukum? Ada. Dari Perpres 38 tahun 2015 yang melahirkan dari peraturan Kepala BK, Peraturan Kepala Bappenas nomor
saya lupa nomornya. Ketika bicara dipandulah membuat namanya iPro ini. Jadi nanti ada panduan mengenai membuat iPro di lampiran 3. Ini minimal, Bapak misalnya dari Indef kurang lagi Pak lampiran 4 atau 5 6 ya mari kita berdiskusi. Tapi saya kira-kira di waktu yang cepat ini dari jam 10 saya coba dapat minimal oke 3 dulu lah gitu. Ini kalau Bapak Ibu paparkan nanti di eselon 1, eselon 2 ataupun di Pak Menteri ini sudah bernyali kalau buat saya ini. Jelas itu dengan payung hukumnya kalau misalnya digugat itu lo ini kan perintah undang-undang Pak perintahnya ini kita terjemahkan dengan ini atau Bapak mau nambahkan apa seperti apa lagi norma hukumnya nggak apa-apa itu tapi clear nggak terombang-ambing gitu kan kalau selama ini kan orang bilang ini orang bilang ini orang bilang ini malah jadi terombang-ambing tidak punya pakem ini pakem semua ini dari mulai sini juga pakem ini kerangkanya tinggal mau kita masukkan kemana gitu marilah kita ya. Nah, ini yang tadi yang saya ulang lagi ketika kita bicara apa yang mau kita kembangkan di tiga nih, tiga ini saya coba ingetin lagi. Nah, jadilah kemudian kita bicara tadi kan, ini lampiran-lampiran ini kan pemasaran strategi seperti apa, lalu iPro-nya gimana. Ini ide baru. Silakan didiskusikan, Mbak. Kira-kira perlu nggak kita melakukan pentahapan juga seperti seperti dalam 4 3 kali 5. Pentahapan apa ketika bicara RUPM? Kalau RUPM-nya kemudian RPJPN-nya bilangnya di tahap ini di tahap 1 2025 secara pembangunan menyeluruhnya adalah apa tadi yang tadi kan yang ini kan penguatan transformasi kan. Kita mau kemana nih RUPM-nya untuk 5 tahun pertama. Sehingga nanti dia diterjemahkan menjadi rensranya KL masuk ke rensranya KL dan menjadi masuk ke RPJMN-nya Pak Prabowo Gibran masuk ke dalam RPJMD-nya ke masing-masing kepala daerah, gubernur, bupati, maupun wali kota. Dengan batasan kita di sini adalah inklusif, terapannya, inovatif, teknologi tinggi. Jadi ketika bicara tahap 4 kita sudah pakai investasi teknologi tinggi. Di sini nggak bisa. Di sini yang namanya teknologi tinggi kita nggak bisa main di sini. Tapi ketika bicara sudah di 2045 sudah infrastrukturnya semuanya sudah memenuhi syarat, litbang riset yang sudah masuk baru kita di sini berbicara investasinya teknologi tinggi. Jadi Indonesia baru bisa main yang teknologi tinggi baru baru bisa di 2040 2045. Omong kosong kalau sekarang bisa dipaksa. Omong kosong hanya di tahap 2. Kita belum siap semuanya. SDM-nya belum siap, lokasinya juga belum siap. Makanya kalau ngundang Elon Musk ya nanti di tahap 3 mulai siap-siap untuk menuju tahap 4. Dengan kerangkanya dengan titik lokasinya seperti ini. Titik lokasinya semuanya ada di dalam dokumen perencanaan dari RPJPN. Artinya kita memadukan antara konsep cipta kerja dengan kebijakan sektornya. Sektornya tadi misalnya kebijakan mengenai pariwisata, kebijakan mengenai industri, kebijakan mengenai perdagangan, kebijakan mengenai semuanya. Lalu kemudian dengan perencanaan sektornya kita padukan. Di sini terjadi cipta kerja di situ. Perencanaan yang tadi kan RUN dan lain-lain, Reparkop, Ripin tadi. Dan dokumen lain perencanaan lagi yang lainnya masih banyak. Jadi RUPM ini mengakomodir semua dokumen perencanaan yang ada di secara nasional jangka panjang digabungkan di dalam RUPM termasuk dalam RPJPN tentunya kan. Lalu kemudian di situ RUPM-nya hanya bercerita ini yang bisa dikembangkan lewat investasi swasta, lewat swasta lewat peran namanya PFI atau non pemerintah. Kira-kira gitu bayangannya. Akibatnya apa? Apakah kita mau prioritaskan? Kalau ini mari kita berdiskusi Pak, Bapak dan Ibu. Ini kalau terjadi dalam RUPM kita berani berprioritas, berarti artinya apa? Kita memiliki daerah-daerah yang betul-betul memang membutuhkan investasi dengan prioritas pertama, 2, dan 3. Saya melakukan ini, pemetaan ini, mapping ini dengan prioritas pertama, karena melihat daerahnya ini. Kita ngelihatnya pembangunan nasional, karena kita membutuhkan akselerasi iklim penanaman modal sangat perlu di sini, di Papua, Papua Barat, itu kan, karena daerah itu. Lalu tingkat penganggurannya banyak di sini, tingkat kemiskinannya masih banyak, sehingga kita jaga sebagai prioritas pertama. Akibatnya apa? Nanti semua semua KL, semua daerahnya yang di lokasi sini betul-betul menjadikan investasi sebagai primadona dan menjadikan sebagai bagian untuk mengacu kepada dokumen perencanaannya mereka. Kenapa? Karena masuk prioritas pertama. Demikian juga prioritas kedua dan prioritas ketiga. Tapi kemudian kalau daerah tersebut kemudian di prioritas ketiga seperti DKI Jakarta tetap ingin mengunggulkan investasi ya nggak apa-apa. Cuma artinya semua kita punya fokus itu, Pak. Ini kan asik jadinya. Mari kita berdiskusi di sini. Mari kita berdebat di sini. Saya senang Bapak Ibu memberikan masukan tersebut. Artinya apa? Perlu Pak ini menarik sekali ini. Kalau bisa kita kembangkan ini, wah masing-masing daerah betul-betul bisa mengacu. Kalau sekarang kan di RPJPN cuma bicara
wilayah barat KTI sama KBI kan, kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia. Kawasan barat Indonesia itu kalau di dalam RPJPN Undang-Undang 59 tahun 2024 kan dibagi Jawa dan Sumatera, Pulau Sumatera. Kalau ini mari kita bagi lagi gitu. Supaya betul-betul nanti kalau misalnya pun dengan misalnya prioritas pertama akibatnya apa? Kementerian Investasi di Renstra-nya pun juga bicara bicara untuk promosinya, bicara untuk mengembangkan menggelontorkan kegiatan kegiatan lembaganya ke sini ke ke daerah-daerah ini karena prioritas ini. Karena apa ini daerah-daerah ini benar-benar membutuhkan ini karena punya kriteria ini nih. Buruk semua, miskinnya paling banyak gitu. Mari Bapak Ibu perdebatkan. Kalau punya ide ini, buat saya sih sebenarnya nggak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya melengkapi. Ketika bicara secara nasional pembangunan menyeluruh, oke, sudah ada positioning, sudah namanya pulau koridor ekonomi, sudah koridor ekonomi Sumatera adalah ini. Tapi kalau kita nggak, kita mencari point of view dari regulasi kita kita menjadi betul-betul bahwa ini kita jadikan sebagai daerah yang betul-betul prioritas pertama untuk kita kembangkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kira-kira komoditas kalau tadi kemarin Pak Bulungan bilang di RPJPN nggak ada lagi. Ini ada Pak. Ini silakan dilanjutkan. Dan kemudian ketika bicara prioritas pertama tadi hijau yang pertama nih. Sudah saya kasih gambar-gambar. Komoditasnya kira-kira ini. Tinggal kita memvalidasi. Sebenarnya ketika FGD kemarin kalau kita punya standing seperti ini. FGD kemarin tuh kita tinggal mendikte daerah. Ini benar nggak? Memvalidasi kepada daerah. Ini benar nggak gini-gini gitu. Sebenarnya. Cuman kan ini kan baru sekarang nih kita mulai menjejakkan kaki kan. Ini jadi silakan ini. Lalu ini kita bicara lagi bukan realisasi artinya. Akibatnya apa? Kan setiap daerah dia membutuhkan anggaran pembiayaan pembangunan, perlu APBD, APBN. APBN tidak bisa, padahal pembangunan harus dijalankan. Akibatnya apa? Perlu kebutuhan pendampingnya berupa investasi. Berapa investasinya? Per provinsi juga secara negara. Mohon ini mari kita sama-sama diskusi ini. Ini berat sekali nih melihat ini. Berapa Aceh dengan kemudian masing-masing nanti diuraikan lagi kabupaten kotanya berapa, Sumatera Utara berapa, terus inilah jadi sebagai nama estimasi kebutuhan investasi nasional yang artinya masing-masing provinsi, kabupaten dan kota serta nasional nanti KL yang artinya nanti mereka bisa melihat bahwa mereka bisa mencapai ini loh tanpa perlu tergantung dari APBN daerah daerah tertentu gitu, provinsi atau kabupaten kota. Pembangunan daerahnya bisa mencapai ini loh tanpa perlu dari APBD. Nah, makanya butuhkan berapa. Nah, ini perlu kita pendekatan ini. Ini saya mikir ini agak anu juga nih, agak kalau sendirian kayak kayak orang gila saya rasa ini gimana ya supaya betul-betul nanti akibatnya apa? Kalau ini sudah kita prediksi betul-betul ada pendekatan ini, akibatnya apa? Daerah pun akibatnya bisa memahami yang menjadi target dia dalam pembangunan adalah pakai angka ini gitu. Dan selama ini kan kosong melompong karena pakainya APBD. Akhirnya kalau dipakai APBD buat fisik, katakanlah untuk fisik gitu ya, untuk investasi infrastruktur, paling buat ngecat sekolahan, ngecat jalan, ngecat rumah sakit itu kan, RSUD, Posyandu kan begitu doang. Sisanya belanja pegawai sama pengadaan barang dan jasa. Habis. Nah, mari mari Bapak dan Ibu tolong bantuin saya ini. Kalau ini dapat semuanya kayak seperti yang tadi yang paparan sebelumnya tadi termasuk dengan mapping tadi, paten banget ini. Apakah ini menyalahi? Enggak. Karena memang ada payung ketika bicara indikasi dari Renbangnas berapa nilai itu. Harus kita punya patokan. Jadi nggak jangan lagi kebanyakan pakai PDRB itu kan nggak ada masalah lagi dengan itu sudah existing. Mereka memproduksi barang dan jasa tercatat sekarang. Tapi kita pakainya adalah kebutuhan untuk menciptakan PDRB baru, menciptakan produksi barang dan jasa yang baru, betul-betul mencapai target yang baru. Yang anak itu yang mau yang saya harapkan dari RUPM ini. Jangan lagi cuma mengacu pada pertumbuhan ekonomi, PDRB, AEKOR. AEKOR belum tentu juga masuk ke dalam. Kalau ini kan clear nih. Kita mau membangunnya untuk apa sih? Clear, kawasan perkotaan. Berapa sih nilainya? Kereta api, berapa sih? Jadi betul-betul sesuatu yang baru yang kira-kira akibatnya mereka betul-betul menjadikan Indonesia emas itu Indonesia yang emas, yang baru. Yang didukung oleh Indonesia emas itu apa sih? Karena provinsinya emas, kabupaten kotanya emas. Gitu. Kalau sekarang kan, coba aja Bapak Ibu ke daerah deh. Buktikan bahwa di daerah misalnya Pak Gatot, punten, sebentar lagi azan maghrib mungkin bisa dipercepat, Pak. oke Izin. ini. Ini juga tahap-tahap yang tadi itu yang tahap penerapan saya coba uraikan sedikit. Cuman ini bisa salah. Silakan pasti masukan, silakan disempurnakan. Saya tadi cuma cepat saja secara klasifikasi kegiatan utamanya apa disempurnakan, ditambah dan diperbaiki. Buat saya senang-senang aja. Pokoknya setiap ide yang di sini
payung hukumnya tidak ada, yang masih dalam rangka pendekatan kepada RPJPN yang belum jelas itu, saya perjelas di sini, tentu masih perlu perlu penyempurnaan dari Bapak dan Ibu dari tim konsultan. Lalu ini sektornya hilirisasi, tolong dilihat ini hasil dari pembangunan Presiden 10 tahun kemarin. Apakah mau dibuang begitu saja? Padahal mereka sudah orientasi ke sini kan. Tiba-tiba sekarang presiden yang baru ini semua hilang. Perkebunannya kan sudah ada. Masa mau perkebunannya digusur diganti dengan sektor yang baru kan jadi lucu. Nah makanya tolong ini nanti disesuaikan dengan peta hilirisasi juga. Sehingga nanti betul-betul kita sustain kan. Pembangunan kan sustain, berkelanjutan kan. Tutup, selesai Bu. Eva udah kelar nih. Sementara itu dulu deh. Pas ya sebelum azan. Iya, makasih Pak Gatot. Ini juga sebetulnya tadi kita udah banyak bahas kurang lebih yang masukan dari teman-teman sama ya Bu ya. Cuma ini lebih konkretnya lagi dan ada satu yang di bukan di luar RPJPN tapi kita menarik benang merah yang tahapan-tahapan dari versi RUPM itu. Ya Pak Gatot yang terakhir ya. Ya. Tahapan 5 dari kacamata RUPM. Nah ini memang monggo Pak Pulungan dan tim bisa mengkaji ini apakah bisa masuk dan ditawarkan pada saat hari Jumat. Masih ada waktu menyesuaikan atau mengelaborasi apa yang sudah dibuat, lalu juga masukan dari teman-teman tadi siang dan juga eh, yang barusan disampaikan oleh Pak Gatot. Intinya sih hampir sama ya Bu ya, yang tadi kita udah bahas gitu. Yang mencolok mata adalah yang iPro. Tadi juga sempat dibahas. Apakah iPro ini masuk di Juknis yang lampirannya itu mengenai pembuatannya ataukah di kalau tadi kan masuk di RUPM yang Pak Gatot versinya masuk di Perpres. Apakah itu hanya untuk eh, nggak tahu ya koreksi kalau saya Gini, salah ya. Saya bilangnya gini Bu Eva nih Bu ada Eva. cantolan sebentar. Ada cantolan di Nah, itu cantolan Perpres itu itu. penting. Ya, Penting cantolan. ada cantolan sehingga saya juga sebelumnya udah bilang ketika kita bicara juknis ada iPro di RUPM kok nggak disebut-sebut gitu kan. Itu kan apa hubungannya gitu tiba-tiba Anda menyuruh daerah membuat iPro tapi di RUPM kita tidak ada satu pun menyebutkan tentang iPro. Nah, ini yang perlu di didiskusikan, dikaji lebih jauh sih. Tadi saya udah sampaikan, cuma memang bahasa saya tadi adalah ini mau dimasukkan seperti apa gitu kan. Nah, monggo Pak, Bapak, Ibu dari Indef, kami sudah memberikan banyak masukan sebetulnya dalam waktu beberapa hari ini kami dari BKPM terutama dari Direktorat Perencanaan Manufaktur dibantu secara khusus oleh memang perintah dari Pak Deputi bahwa Pak Gatot harus ikut mengawal RUPM karena saya pribadi harus mengakui ilmunya Pak Gatot ini cukup kompre ya kalau istilahnya kita dulu bilangnya kayak macam kamus perpustakaan berjalan terkait dengan peraturan hafal beliau ini. Dulu ada yang namanya jadi ingat Pak Sekbat Pak Syukur ya Pak Gatot Iya. almarhum juga mempunyai kepiawaian yang apa ya itu benar-benar kita juga sebutnya kamus berjalan Pak. Kita punya Sekbat dia bisa menguasai segala macam peraturan saya juga harus ngikutinnya susah payah Pak. Itu bisa itu. Nah, makanya setelah eranya Pak Gatot, saya ngelihat Pak Gatot, wah boleh nih, makanya saya harus banyak belajar dengan gayanya Pak Gatot gitu ya. Ya kan kita lihat substansinya, ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu dari Indef bisa dalam waktu singkat ya, karena kemarin beberapa waktu kita habiskan untuk fokus ke FGD arah kebijakan yang saya juga sebutnya jumping gitu ya ke langsung itu tapi nggak apa-apa masih ada waktu ya silakan dimanfaatkan dengan baik karena memang Pak Gatot ini kita tidak bisa minta undur lagi karena di hari Jumat sudah diagendakan untuk paparan di depan eselon 1. Nggak apa-apa, yang penting konsep Ya, awalnya sudah dapat, betul. nggak apa-apa. Makanya saya pun merasa pokoknya kewajiban kami untuk mengawal ini kalau bisa dibilang seperti Pak Deputi udah ya udahlah udah maksimal semampu kita gitu kita berikan masukan input dan segala macamnya tinggal nanti dari tim Indef meramu dan mengelaborasinya sesuai masukan dan juga tentunya nanti barangkali juga pada saat
kita pemaparan juga bisa jadi ada masukan yang luar biasa merubah dari pimpinan atau malah tidak sama sekali, yaitu kita lihatlah di hari Jumat. Tapi intinya kita harus buat RUPM ini lebih implementatif, tidak hanya bahasa-bahasa umum ya. Kita lebih bisa jejak ya, supaya daerah itu selama ini kan benar-benar mereka ditarget investasi, nggak tahu itu investasi itu mau datang dari mana, macam macam hujan turun nggak tahu dari mana. Pokoknya dapat ya target kayak dari mana sumbernya. Nah, ini di RUPM ini kita melalui iPro ini sebetulnya kita menunjukkan arah, terus juga kebijakan, juga bagaimana mereka mencapainya. Seperti itu kita tuangkan di RUPM. Satu lagi Pak, yang ide Pak Gatot tadi bilang terkait dengan RUPM per 5 tahun itu baru beberapa hari yang lalu kami sempat diskusi dengan Pak Moris. Pak Moris pun punya pemikiran yang sama sebetulnya, bahwa seperti RPJPN punya RPJMN, harusnya Pak, dia bilang gini, harusnya kita juga punya ini RUPM. Iya sih Pak, itu memang belum. Nah, mungkin nanti kita bisa lihatlah ke depan, apalagi dengan struktur organisasi yang baru, ada satu unit direktorat di Kedeputian Perencanaan yang memang harus membahas mengenai kebijakan Itu tadi untuk di pasal investasi. tadi kan di badang tubuh tadi masukin Ya, aja. ya, betul, betul. Makanya kalau memang itu harusnya itu bisa jadi salah satu bahan yang tadi saya sempat bicara juga sama Pak Gatot di luar forum ini. Saya rasa demikian, mungkin dari Pak Eko, Pak Pulungan, Bu Hadijah, Pak Faras, atau dari Adi saya lihat ada Bu Esther, ada juga barangkali ada yang ingin disampaikan. Monggo Bu, sebelum azan berkumandang bisa kita stop selesaikan kegiatan ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Gatot. Sangat luar biasa ya tadi paparannya betul-betul mencerahkan kami dan saya sambil mengecek apa yang sudah kami buat ya Pak. Kemudian kan yang sudah kami buat Pak beberapa yang bisa nanti saya revisi ya untuk pembuatan legal draftingnya. Yang pertama, kalau sekarang kan menggunakan kata arah kebijakan penanaman modal, tapi kan ternyata kata kebijakan itu merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pusat atau daerah untuk mencapai tujuan, sehingga tidak perlu ada kata kebijakan. Jadi dipilih salah satu arah pembangunan penanaman modal atau kebijakan penanaman modal, begitu ya Pak. Ya, betul. Nah, kemudian, kemudian kami kan sudah membuat kebijakan penanaman modal kan ada 5, sedangkan kebijakan dasar yang sudah Bapak paparkan tadi kan ada 12 ya Pak. Jadi nanti dari 5 yang sudah dibuat oleh tim, mungkin saya akan mengecek mana yang merupakan kebijakan dasar karena dari 5 itu tim membuat kayak ada subbab-subbabnya lagi begitu Pak. Iya Jadi betul. nanti Jadi coba tadi kan poin-poin saya, poin besarnya itu yang 12 di dalam itu bisa seperti insentif kan nggak ada insentif ada di situ sebenarnya. Ketika iya kemudahan Pak. tenaga kerja di situ kemudian apakah dengan adanya namanya apa tuh misalnya apa namanya kalau UMR kebijakan UMR itu ada di tenaga kerja. Mau cari yang mana UMR-nya murah tapi kemudian susah susah berkompetitifnya nggak dapet atau UMR-nya kemudian tetap tinggi cuman disubsidi oleh pemerintah diberikan kemudahan oleh daerahnya oleh investornya supaya dia bebas pajak retribusi misalnya. Akibatnya kan dia bisa ngasih tetap UMR yang tinggi misalnya gitu kan. Nanti di state di situ. Makanya pakai indikator nanti. Indikator itu sebenarnya saya punya, cuman saya takut nanti saya kalah sama Indef. Pasti lebih hebat Indef kan. Saya sudah saya sudah bikin sebenarnya. Itu ada 24 malah indikatornya saya kembangin itu satu-satu tuh. Satu-satu yang poin tuh ada bisa dapat 5 indikator saya. Langsung kesel Pak Pulungan. Cuman saya takut kalah sama Pak Pulung kan. Nanti Aduh Pak, Bapak pengalamannya kemana-mana. Saya masih di sini aja Pak. Kita belajar sama Pak Gatot. jadi Bu Hodijah harus benar-benar Ya, mengawal ini ya Bu. iya, baik, Pak. Kemudian, Pak, yang ketiga, tadi kan Bapak sudah memaparkan kedudukan RUPM dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, ya, Pak. Tapi ketika saya ada PR untuk menggambarkan dalam bentuk bagan, Pak, apalagi memang problemnya RUPM ini diamanahkan dalam bentuk perpres, ya, sehingga kedudukannya di bawah undang-undang. Nah, saya menghubungkan tata hubungannya dengan eh, dokumen perencanaan pembangunan lainnya, bagaimana ya, Pak? Bagan kedudukannya Masuk. RUPM ini Jadi sejajarnya di mana? jadi kalau tadi pakai tahapan yang jelas tadi clear kan. Sehingga sebagai RUPM itu sebagai dokumen jangka panjang, oke, masuk sama kan. Tapi ketika bicara hukumnya, ternyata kalah sama undang-undang RPJPN. Tapi kemudian kan oleh undang-undang tadi si RUPM ini, si undang-undang RPJPN kan kemudian membuat namanya eh,
namanya RPJMN. RPJMN itu kan nanti Perpres juga. Perpres lawan Perpres sendiri kan jadi bisa nyambung, bisa dapat. Artinya apa? RPJMN-nya nanti Pak Prabowo harusnya juga mengilustrasikan dari RUPM-nya itu. RUPM masuk ke dalam RPJM-nya. Nah, lalu kemudian di kabupaten kota, mereka membuat RUPM provinsi maupun kabupaten kota. Perda dengan RPJMD juga kan setara, bisa masuk leg spesialis kan RUPM-nya. Berarti ketika bicara yang penanaman modal RPJPD-nya daerah baca juga dong RPJM RUPM-nya Perda RUPM itu sehingga kemudian diterangkan diturunkan menjadi RPJMD di daerah juga harus harus memasukkan juga unsur dari RUPM-nya daerah itu juga karena kan sama-sama Perda juga. Jadi kan Baik, Pak. kalau sesama itu kan bisa masuk kecuali kalau kemudian RUPM-nya itu peraturan menteri. Nah, itu baru biasa dengan RPJMN nih. Dengan RPJMN bias, tapi peraturan menteri bisa juga mengebiri dari RPJP, dari Perda RPJPD nggak apa-apa. Tapi secara nasional nggak bisa. Tapi ketika bicara Perpres, dia bisa menguraikan Renstra. Renstra kan ada peraturan menteri sini semua. Renstra KL nih, Renstra KL kan ada peraturan menteri. Jadi bisa bisa mendorong kepada Renstranya ke KL dong. Kan ini Perpres. Juga bisa mendorong kepada RPJ MN-nya Pak Prabowo dan presiden-presiden berikutnya. Kenapa? Kan sama-sama Perpres. Paling tidak itu, Bu, yang saya tangkap. Jadi artinya nggak usah takut saya. Walaupun sebenarnya saya kepengen itu PP tadinya. Cuman kan harus rubah undang-undang dulu, Undang-Undang 25 2007-nya. Pak Gatot, Hmm? Pak. Ye, Ini ye. jadinya kan nanti akan ada dua bagan nih sebetulnya ya Pak. Satu dari sisi kedudukan hukum peraturan perundang-undangan, satu Ya, sebagai les spesialis dia dokumen perencanaan jangka betul. panjang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Ya, Pak. saya berani itu bertaruh dengan menjadi ilustrasi bagi Renstra KL karena Renstra KL kan ditetapkan oleh peraturan menterinya masing-masing. Maksud peraturan menteri nggak mau dipayungi sama Perpres kan aneh. Nah kepada Pak Prabowo, ya juga dong sama-sama Perpres kok. Maksudnya nggak mau dipayungi sama Perpres juga kan udah spesialisnya dia ambil lah itu jadikan sebagai ilustrasi untuk RPJMN-nya mestinya wajib itu nggak masalah itu secara hukum. Iya, Pak Gatot punten ajan Pak. Iya. Udah selesai aja bubar Iya, buat. kayaknya kan tadi paparan juga udah. Nanti di luar ini monggo Pak Pulungan, Bu Hadijah atau siapa juga Pak Farah juga. Saya pun sering belajar juga telepon Pak Gatot tengah malam juga. Besok lagi aja. Kalian berpikir Besok ada acara kita ya. boleh sih sebetulnya, Besok aja. tapi saya Pak Gatot kena juga ya. Kena nggak apa-apa. PPI sama Pak, kita Tapi kena nggak juga. apa-apa kita cari ruang kita cari ruang di luar kita diskusi. Ini kan lebih penting ini. Sama, saya juga kalau boleh milih milih RUPM, milih Perpres. Iya. Tapi ya kita lihat besok lah Pak. Setidaknya kalaupun kita tidak bisa bertemu secara offline, kita bisa online suri waktu di antara besok kita kalau ada kesempatan Pak, setengah Iya. kamar kita sendiri. Ketika mungkin rapat kita besok. Oh, gitu ya. Gitu ya Pak Gatot ya. Pak Eko, Bu Esther, eh siapa lagi? Teman-teman juga masih ada Mbak Widi, ada Mas Miftah, teman-teman juga dari Manu, terima kasih masih terus ikut secara online. Udah aja Pak Puluhan, Pak Karas, makasih banyak atas waktu dan diskusinya kali ini. Berhubung sudah azan maghrib, sudah waktunya kita kita sudahi dulu diskusi hari ini. Monggo dilanjut ketika ada yang ingin dibahas. Kita dengan senang hati mau nanti malam ataupun besok kita akan sangat terbuka dengan Indef Pak. Saya Bahan rasa sudah sama Bu Eva ya. ya. Bahan sudah sama Bu Eva bahan barusan. Iya, nanti saya share udah dikasih. Saya share di grup ya. Terima kasih Pak Gatot. Bu Eva, terima kasih hari ini. Ya, terima kasih Pak Gatot. Baik. Ya, Terima kasih Bu Eva, Pak Gatot. Iya. Nanti kami perbaiki ya Pak, Baik, Ya, ya. ya. sama Bu Eva. Izin saya live ya, Bu Esther, Pak Eko, Ye, teman-teman monggo ibu Ibu. yang lain. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam.